Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar masuknya Islam di Nusantara. Sebelum kita membahas materi tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Yuk kita simak video selanjutnya. Mengenai masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara, para ahli masih bersilang pendapat. Kapan masuk dan oleh siapa Islam dibawa ke wilayah Nusantara? Belum ada ahli yang menjawabnya secara pasti. Namun, menurut perkiraan, banyak pihak yang mengatakan Islam mulai masuk di wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Islam. Islam sebagai agama masuk ke wilayah Nusantara diterima oleh penduduk setempat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Masuknya Islam sebagai panutan telah memperkaya budaya asli Nusantara. Pengaruh Islam telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak terlepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dan berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Melaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Melaka, para pedagang mengunjungi pusat perdagangan antara lain di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik. Dari sanalah pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasilan rempah-rempah. Melalui hubungan dagang itulah pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Nah, hanya saja persoalan kapan agama Islam mula pertama kali diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Nah, hal ini sangat berkaitan antara lain soal keletakan setiap wilayah secara geografisnya. Misalnya Selat Melaka sudah dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan sejak berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 Masehi sudah banyak pedagang muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan di Sriwijaya. Mereka menyebut Sriwijaya dengan sebutan Sribuza, Zabai, atau Zabak. Sesudah Sriwijaya lemah, banyak bandar yang melepaskan diri. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan bandar-bandar para pedagang muslim itu sudah kuat, sehingga dalam negara baru banyak pedagang muslim yang mendapat tempat dan kedudukan. Mereka itu menjadi penguasa di bandar itu. Nah, salah satu contohnya adalah negara Samudra Pasai. Nah, dari abad ke-13 Masehi mereka Sultan Malik As-Soleh sebagai penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai. Ia wafat sebagaimana tertulis pada batu nisannya Ramadan 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Di Barus telah ditemukan makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri, wafat pada 10 Safar 602 Hijriah. yang berarti 90 tahun lebih tua dari makam Malik As-Soleh.
Bukti ini telah memperkuat pendapat bahwa di Barus sejak permulaan ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Muslim. Kehadiran dan keberadaan masyarakat Muslim di Sumatera ini telah diperkuat oleh catatan perjalanan Marco Polo. Marco Polo menyebut sebuah tempat di bagian barat Sumatera, Vansur dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi sudah terdapat pemukiman masyarakat Muslim. Nah, dalam perjalanannya dari Tiongkok kembali ke negara asalnya yakni Venesia atau Italia pada tahun 1292 Masehi, ia singgah di Aceh bagian utara di Peureula. Nah, Marco Polo menjumpai penduduk yang beragama Islam. Juga banyak pedagang Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam. Nah, berdasarkan pada catatan Marco Polo tersebut, untuk memperkuat dugaan bahwa Islam sudah disebarkan atau didakwahkan di berbagai tempat di Sumatera, Semenanjung, Malaka, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Walaupun pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi, Jawa tidak disebut sebagai tempat persinggahan di Pulau Jawa. Tempat persinggahan pedagang-pedagang Muslim agama Islam sudah dianut oleh sebagian orang di Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah batu nisan tertulis di Leran dekat Gresik, Jawa Timur yang memuat keterangan tentang meninggalnya seorang wanita muslimah bernama Fatimah binti Maimun berangka tahun 1082 Masehi. Angka tahun ini merupakan data peninggalan Islam tertua yang ditemukan di wilayah Nusantara. Nah, berikut ini sebagian orang-orang yang berjasa dalam syiar Islam. Yang pertama yaitu masuknya Islam melalui pedagang Gujarat, yang mana keberadaan para pedagang Gujarat itu bertolak dari catatan perjalanan Marco Polo yang mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Peureula tahun 1292 Masehi, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat giat menyiarkan agama Islam. Nah, pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh. Nah, selanjutnya yaitu masuknya Islam melalui pedagang Persia, yang mana pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Ahli lain yang mendukung pendapat ini adalah Husain Dajadiningrat yang mengatakan bahwa terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabarjen. Nah, istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasanya disebut Fatah Kasrah. Nah, selain itu, di sebagian wilayah Nusantara terdapat tradisi Muharram yang dihubungkan dengan Husain putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal di Karbala di Persia. Upacara peringatan meninggalnya Husain ini ditandai dengan mengarak peti yang disebut tabut. Nah, oleh karena itu bulan Muharram dikenal juga dengan sebutan bulan tabut dan diramaikan dengan perayaan yang semisal oleh masyarakat antara lain Aceh dan Minangkabau. Nah, selanjutnya yaitu masuknya Islam melalui pedagang Arab. Nah, pendapat ini datang antara lain dari Hamka. Nah, menurutnya Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Nah, penganut ini terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Mekah. Bila agama Islam yang masuk saat itu adalah masyarakat Mesir. Di Nusantara berasal dari Persia. Tentu banyak masyarakat Indonesia yang menganut faham Syiah seperti di Persia atau bermazhab Hanafi seperti di India. Gelar Al-Malik yang digunakan oleh Raja-Raja Samudra Pasai berasal dari Mesir, sedangkan gelar Syah yang berasal dari Persia baru digunakan oleh Raja-Raja Malaka pada awal abad ke-15 Masehi. Dari daerah pantai selatan Cina, kapal-kapal dagang
melalui Laut Cina Selatan, Selat Melaka, Teluk Benggala dan ke India. Dari India dapat ditempuh dua jalan, yaitu melalui laut dan darat. Jalan laut yaitu Laut Arab, Laut Merah, terusan Suez, Laut Tengah, Asia Kecil atau disebut Turki. Ramainya jalan laut melalui Selat Melaka berarti juga melalui perairan Nusantara, terutama Sumatera, Kalimantan, Riau, Kepulauan, yang mengakibatkan melalui bentangan jalur-jalur tersebut, wilayah Nusantara terlibat perdagangan internasional dalam kaitannya dengan penyebaran wilayah pengaruh Islam. Nah, umumnya mengikuti jalur dan arus pelayaran perdagangan di sepanjang pantai. Dengan kata lain, Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui jalan perdagangan laut, dan komunitas-komunitas Islam mulai berkembang di kota-kota pelabuhan. Maka dari itu tidak mengherankan kalau pusat-pusat kekuasaan Islam juga bermula dibangun di kota-kota pelabuhan. Sehubungan dengan itu, langsung saja yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang mana para pedagang mulai dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat perdagangan. Yang kedua yaitu jalur dakwah, yang mana kehadiran makam muslim di Trowulan sebagaimana tersebut dalam angka-angka tahun wafat di atas telah menarik perhatian tentang kemungkinan adanya masyarakat muslim di dekat pusat kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu ada jalur perkawinan, dan yang keempat ada jalur kesenian. Baik Kak, saya akan mewawancarai Kakak. Menurut Kakak, faktor apa saja yang membuat Islam itu mudah diterima di Nusantara, Kak? Baik, langsung saja saya jawab ya. Kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia? Nah, Islam itu kan dikenal dengan agama yang tidak terlalu membaratkan bagi pengikutnya gitu, ya kan? Islam itu memiliki syarat-syarat tertentu, namun tidak seperti agama-agama lain yang ada sistem kastanya, kemudian harus ada upacara-upacaranya. Nah, di agama Islam, agama Islam itu mudah diterima di Indonesia karena pertama masyarakat di Indonesia itu mudah terbuka. Nah, yang kedua, upacara-upacara di dalam agama Islam itu tidak ada, kemudian hanya mengucapkan dengan dua kalimat syahadat kita sudah bisa masuk Islam. Nah, kemudian di dalam Islam tidak mengenal yang namanya sistem kasta. Oleh karena itulah kenapa Islam mudah diterima di Indonesia ini. Apalagi sistem di dalam agama Islam itu menghargai satu sama lain, untuk memberikan saling kasih satu sama lain, dan di dalam Islam itu mengajak kita untuk selalu berbagi satu sama lain. Nah, intinya di dalam Islam itu tidak ada sistem kasta, sehingga di dalam sosial masyarakat itu kita situ sama-sama beragama Islam. Nah, jadi seperti itu menurut saya kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia. Oh, berarti Islam itu tidak memiliki aturan tertentu ya Kak untuk masuk ke dalam agama? Ada beberapa aturan, tapi tidak seperti aturan agama-agama lain, seperti agama Hindu misalnya. Dia mengenal sistem kasta, harus hanya kasta ini yang bisa masuk wilayah ini gitu misalnya. Dia mempunyai aturan sendiri, namun tidak memberatkan pengikutnya gitu. Oh, jadi begitu. Oke. Terima kasih Kak telah membantu saya. Mungkin cuman itu pertanyaan saya untuk Kakak. Terima kasih telah meluangkan waktunya Kak.